Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini yang perlu saya jadikan refreshing adalah bagaimana kita menyadari sebuah kehidupan baru yang Allah berikan setiap menit, setiap waktu, setiap hari. Itu apakah sudah memunculkan sebuah kesadaran kalau itu adalah nikmat, ya. Kalau kita tidak memahami itu sebagai nikmat, maka kita akan mudah sekali untuk menggunakan nikmat-nikmat itu pada sesuatu yang tidak menjadikan kita itu semakin ingat sama Allah. Kesadaran untuk mengingat Allah itu adalah sebuah kondisi di mana itu sebuah hidayah yang terbesar. Pada saat seseorang itu diberi nikmat hidup, ya, sehat, bisa melakukan aktivitas, diberi diri kita, istri, orang tua, anak, saudara sehat, dan bisa makan, ya, minum, maka sebenarnya pengingat instrumen-instrumen tadi itu harusnya membuat kita itu semakin ingin dekat dengan Allah. Itu yang paling benar itu. Karena apa? Kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa posisi status kita, fungsi kita di muka bumi ini, Allah katakan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Maka semua apa yang kita lakukan yang tidak bernilai ibadah itu menjadikan kita itu menyalahi fungsi kita. Dan kalau fungsi itu digunakan pada hal yang tidak tepat, ya tahu sendiri, nanti akan merusak diri kita maupun sistem. Satu contoh aja, ya, apa aja lah, ya, sebuah barang yang itu digunakan sesuai fungsinya, maka barang itu menjadi awet, ya. Jadi kita harus sadari itu. Kenapa kita rusak? Kenapa kita hancur? Kenapa kita gagal? Kenapa kita tergantung dengan banyak orang? Kenapa kita termasuk sakit? Karena memang bisa jadi kita keliru atau kurang tepat di dalam menjalankan fungsi sebagai seorang hamba, sebagai seorang abid. Pada saat kita itu menyadari posisi kita sebagai seorang abid, tidak ada hal yang menarik buat seorang abid itu adalah kebersamaan dengan Allah di dalam sujudnya, di dalam syukurnya kepada Allah. Oleh karena itu, seorang abid yang baik itu adalah orang yang selalu menilai apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena apa? Pada saat saya melakukan sesuatu tanpa kontrol, tanpa evaluasi tentang aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, sunnah Rasul, maka nanti kita itu menjadi orang yang sia-sia. Mungkin kalau di dunia bisa jadi kita mendapatkan sesuatu kemewahan, ya, penghormatan. Tapi saya yakin orang yang keliru di dalam menjalankan fungsinya itu pasti nanti itu mengalami sebuah kondisi yang menurun, ya, yang ini sangat mengganggu dirinya. Ya, saya yakini itu karena itu memang sunnatullah, hukum alam. Dan itu juga sudah tertera di dalam Quran maupun sunnah. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus menjalankan hidup ini? Ingat, ya, di dalam Quran surat Al-Fatihah itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim maliki yaumiddin, atau di dalam rukun iman yang kelima, bahwa orang yang menyadari kalau dirinya itu nanti dibangkitkan. Oke lah kalau dia mati, ya, kadang-kadang orang cuek dengan kematian, monggo lah, ya.
Tapi yang harus diperhatikan adalah nanti setelah mati itu kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan dengan fisik kita tidak tahu apakah fisik sama seperti sekarang. Misalkan saya gemuk, ya nanti juga munculnya gemuk, ada yang tua, ada yang muda. Saya yakin itu berbeda. Karena di dalam hadis dan beberapa ayat di situ dikatakan bahwa nanti kita saat di akhirat, apalagi saat di surga, kita itu mempunyai fisik yang sama atau umur yang sama. Semuanya saling ideal, menarik. Ya, di posisi yang Allah sudah atur. Karena di surga itu memang tempatnya senang-senang. Tapi saya yakin orang yang senang-senang di surga itu tetap merindukan tentang Allah. Karena orang yang masuk surga itu sebenarnya orang-orang yang mempunyai sebuah nilai amalan yang dimana di situ memang keterkaitannya, keterpautannya sama Allah itu sangat tinggi sekali. Walaupun ia diberikan banyak hal kenikmatan, tapi tetap yang diingat itu Allah. Keinginannya itu, kerinduannya itu tetap sama Allah. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, kalau kita mau mengontrol ibadah, perilaku kita itu bernilai ibadah, selain kita harus tahu fikihnya, ya, syarat rukunnya, sah tidaknya, halal haramnya, maka yang paling penting di situ adalah apakah yang kita lakukan itu, sekali lagi, kalau kita mau standarnya Allah, fahami pertama tentang akidah, keikhlasan, ketauhidan kita. Lalu yang kedua adalah fikih, ya, tentang bagaimana kita melakukan hal itu agar betul-betul benar, baik, halal, sah. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul menjadi nilai ibadah. Jadi sekali lagi ini refreshing. Tidak ada hal yang nikmat bagi seorang hamba, sebuah kesadaran bahwa dirinya adalah sebagai seorang hamba, dan tidak ada yang menarik buat seorang hamba kecuali untuk bersujud sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berusaha apa yang dilakukan baik di tengah-tengah keramaian ataupun kesepian adalah sebuah kesujudan, ya, kesujudan, ketundukan, perhatian yang selalu mencari zat yang memang dimana ialah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, tidak saja di dunia ini, tapi di alam kubur maupun di akhirat kelak. Yaitu siapa? Allah. Selalu rindu dengan Allah, selalu menginginkan kebersamaan dengan Allah. Itulah hal yang terbaik bagi seorang hamba yang ingin menjadikan dirinya itu betul-betul berfungsi dengan benar sesuai apa yang dikehendaki oleh penciptanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.